Jadi banyak kursusnya, harus lulus, ada pelatihan tertentu, dan itu ada interviewnya. Dan semuanya itu harus lulus. Kalau semua dinyatakan lulus, baru dia boleh bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Om Junet Pare. Jadi di kesempatan kali ini Om Junet mau berbagi info ya kepada kalian tentang TKI yang bekerja di bidang migas di Brunei Darussalam. Dan untuk konten-konten sebelumnya ya, Om Junet sudah membahas beberapa divisi ya. Itu kerjanya bagaimana dan besaran gajinya ya. Dan untuk kali ini Om Junet akan membahas divisi logistik ya. Itu divisi logistik itu dimana diisi oleh TKI yang bekerja sebagai sopir atau operator forklift, ada mekanik, ada electrician, ada banksman yang bagian lifting itu ya. Sebelum berlanjut ya, Om Junet tegaskan untuk besaran gajinya itu yaitu bukan besaran gaji yang ditetapkan oleh negara Brunei Darussalam ya. Jadi melainkan besaran gaji yang standar gaji yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu untuk membayar pekerjanya. Jadi bukan standar gaji negara Brunei Darussalam. Dan untuk perusahaan yang bekerja di bidang migas itu sangat banyak sekali ya. Dan untuk gajinya sendiri itu pun bervariasi, tidak sama di antara perusahaan itu ya. Oke, untuk yang pertama sopir. Untuk sopir itu ada yang namanya sopir van. Itu kerjanya biasanya mengantar file atau dokumen-dokumen itu ya, ataupun menjemput pekerja atau pulang pekerja atau berangkat bekerja memakai van. Itu ada yang gajinya di antara 700 sampai 800 dolar Brunei untuk sopir van. Itu untuk besaran lemburnya atau overtime-nya itu Om Junet kurang tahu ya. Kalau untuk yang gaji bulan ya, untuk driver-driver yang gaji bulan. Selanjutnya untuk gaji supir hayap truk ya. Supir hayap truk itu gajinya gaji hari ya. Untuk gaji harinya itu kisaran dari 35 dolar per 8 jam sampai 40 ya. Jadi gajinya itu di kisaran 35 dolar per 8 jam sampai 40 dolar per 8 jam. Itu ditambah uang makan ya. Uang makannya 4 dolar 60 sen. Jadi gajinya itu di kisaran itu ya. Jadi bervariasi. Untuk lemburnya, overtime-nya 1 jam itu basicnya dibagi 8 dikalikan 1,5. Jumlahnya berapa, itu gaji dia 1 jam untuk sopir hayap. Selanjutnya untuk supir forklift ya, atau operator forklift. Jadi kalau untuk operator forklift itu gajinya kurang lebih sama ya. Jadi di kisaran 35 dolar per 8 jam sampai 40 dolar per 8 jam. Ditambah 4 dolar 60 sen itu uang makan. Dan untuk overtime-nya pun sama. Gaji basic dibagi 8 dikalikan 1,5, hasilnya berapa, itu gaji dia per 1 jam overtime atau lemburnya ya. Itu untuk supir hayap sama supir forklift ya, atau operator forklift itu gajinya kurang lebih sama ya. Jadi kisaran 35 sampai 40 dolar per 8 jam ditambah uang makan 4 dolar 60 sen. Itu untuk supir hayap dan supir forklift. Selanjutnya ada yang namanya mekanik. Mekanik pun gajinya kurang lebih sama, mekanik, electrician, jadi di kisaran itu gajinya sama, overtime-nya sama ya. Untuk selanjutnya ada namanya banksman. Mungkin dari kalian itu tidak tahu ya apa yang disebut dengan banksman. Untuk banksman sendiri itu kerjanya itu dia bagian signal. Kalau ada operasi ataupun kerja-kerja pengangkatan barang menggunakan mesin itu crane. Itu ya ada yang namanya crane. Itu crane, mobile crane. Jadi untuk
bagian lifting itu ya. Jadi barangnya itu di lifting ya, diangkat menggunakan mesin yang namanya crane. Itu untuk yang signal ya, signal ke supir crane itu ya, operator crane itu namanya banksman. Jadi kerjanya itu signal kepada supir crane tadi ya, jadi mengasih signal ya. Jadi dia kasih signal barangnya mau diangkat kemana, posisinya bagaimana, itu nanti dikasih signal oleh yang namanya banksman. Oke ya. Kalau untuk banksman sendiri itu gajinya itu kisaran 30 sampai 35 dolar per 8 jam. Itu untuk banksman. Jadi gajinya 30 sampai 35 per 8 jam, itu ditambah uang makan 4 dolar 60 sen. Itu untuk banksman. Dan untuk banksman sendiri overtime-nya sama ya. Jadi kisaran sama. Gajinya kisarannya 30 sampai 35, dan untuk gaji lemburnya 1 jamnya itu gaji basic dibagi 8 dikalikan 1,5, hasilnya berapa, itu gaji dia 1 jam overtime. Itu untuk banksman. Jadi mungkin untuk divisi logistik itu mungkin cukup di sini dulu ya. Untuk konten berikutnya ya, Junaid akan membahas bagaimana cara menjadi supir ya, cara menjadi supir atau operator forklift itu di bidang kilang gas ya, atau di bidang migas ya, minyak dan gas. Jadi untuk supir atau operator forklift itu banyak ya, banyak kursusnya ya. Jadi banyak kursusnya, harus lulus, ada pelatihan tertentu, dan itu ada interviewnya. Dan semuanya itu harus lulus. Kalau semua dinyatakan lulus, baru dia boleh bekerja untuk di bidang migas. Jadi berbeda ya kalau untuk supir-supir untuk supir-supir lainnya ya, di luar migas itu berbeda. Mungkin Junaid akan membahasnya secara detail di konten-konten berikutnya. Mungkin untuk divisi logistik cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.